Se-Banten dapil yang paling sempit, paling ketat Cilegon. Teman-teman di PAN juga suruh nemenin saya, gak ada yang mau. Konyol, lu gak bakal menang katanya. Lah kira-kira segitulah. Dan jika diperintahkan oleh partai, direstui oleh partai, saya siap. Meminta saya untuk jadi wali kota siap. Tapi kalau meminta saya untuk wakil, saya nggak bersedia. Mungkin silahkan nyari kader yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan saya Agung Ilianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Sekarang kita akan berbincang dengan satu di antara Crazy Rich atau Crazy Rich DPRD Provinsi Banten dari Komisi 5. Beliau adalah Dede Rohana. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa Kang ya? Puasa, insya Allah Kang Agung. Alhamdulillah. Kang, pileg kemarin dapat suara terbanyak ini Kang. Alhamdulillah, dua kali pileg saya suara terbanyak terus, alhamdulillah. Untuk dapat Cilegon ya. Itu bagaimana bisa dapat suara sebanyak itu Kang? Kalau yang pertama tentu kita bisa dapat suara terbanyak itu ngebanyakin tim, banyakin saudara ya, banyakin teman, banyakin relawan. Kalau yang kedua menjaga mereka. Kalau yang pertama sudah berhasil, kalau mereka tidak dijaga, mereka itu kecewa, mereka itu misalnya tidak melihat bukti kinerja kita, mereka pasti kecewa. Nah, selama 4 tahun ini saya menjabat, kita tunjukkan, kita publikasikan, kita sampaikan apa capaian-capaiannya, termasuk kita memperjuangkan apa yang mereka harapkan. Nah, sehingga mereka merasakan manfaatnya. Oh, calon dewan yang kita usung ternyata ada hasilnya, ada manfaatnya. Maka yang kemarin milih lagi, yang kemarin belum milih nambah milih kita lagi, seperti itu. Berarti bisa jadi yang di maintenance akhirnya bertambah juga, beranak pinak juga kan? Betul, berkembang lah, beranak pinak, alhamdulillah. Kalau boleh tahu biaya yang dikeluarin kemarin berapa Kang? Saya sih biaya nggak terlalu banyak kan, karena kita juga banyak kegiatan-kegiatan di DPRD ya. Bisa ketemu sama masyarakat, difasilitasi baik melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya reses gitu ya. Terus saya juga memang punya tempat buat diskusi, namanya Rumah Kemenangan. Sering dipakai buat wedding. Kadang-kadang masyarakat itu pinjam tempat saya gitu. Dan sekalian ngundang saya, ada ormas, ada masyarakat, ibu-ibu majlis taklim dan lain sebagainya ya. Ada terus kebetulan memang kebanyakan rekan-rekan, teman-teman. Ada juga sebagian karyawan sih, jadi tidak terlalu membutuhkan kos yang tinggi kira-kira. Karyawannya tinggal dikasih gaji tambahan aja. Jadi bukan money politik. Ini mau memasuki 2 periode kan? Betul. Nah, itu bisa ceritain nggak awal pula masuk politik? Jadi saya itu Kang dari sejak SMA ya, saya sudah senang berorganisasi aktif, apalagi waktu kuliah. Saya ini ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon. Waktu itu saya paling lantang di kota Cilegon karena waktu itu dominasi penguasa luar biasa di Cilegon. Karena koalisinya itu 50% lebih di kota Cilegon. Jadi kira-kira stakeholder di sana itu pengusahanya ya, tokoh-tokoh itu banyak ke penguasa. Jadi memang kritik terhadap pemerintah waktu itu memang dikatakan tabu dan jarang ada yang berani. Nah, saya akhirnya waktu itu salah satu aktivis yang vokal. Tapi sebelum jadi ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon, saya juga kan aktif di himpunan mahasiswa jurusan, di BEM, di HMI. Kuliah di mana dulu? Di Alheria. Saya produk Cilegon. Iya. Produk Cilegon. Jadi ketika itulah akhirnya saya suka organisasi. Ketika suka organisasi selesai, saya aktif di organisasi yang lain. Di KADI, di HIPI, HIPMI, di APRINDO, APBMI, ANGSUSPEL, APKLI, hampir rata-rata organisasi pengusaha saya masuk. Akhirnya membawa saya terdampar di dunia usaha kira-kira seperti itu. Awalnya aktivis, sekitar 10 tahunan jadi pengusaha. Ketika dari pengusaha itu kan tetap circle-nya circle aktivis. Ya ketemu sama teman-teman yang dulu aktif di KNPI, ya aktif di organisasi-organisasi, lah ngobrol. Ngajakin lu mumpung masih muda, kan finansial mampu, masuklah. Saya bilang, ya nantilah gitu ya. Tapi kalaupun saya mau masuk, saya bilang saya pengen sekalian gitu. Jadi jadi pengurus inti dan maju gitu. Akhirnya ketika saya masuk langsung jadi bendahara provinsi.
nggak ke DPC, nggak ke DPD. Bendara DPW Langsung PAN, DPW PAN. Langsung jadi bendahara DPW PAN 2017 kalau tidak salah ya. 2017-18 itu jadi bendahara DPW. Dan ketika nyalon pun, saya waktu itu tadinya mau nyalon kota. Kalau kota kan satu dapil itu ada 12 kursi, 10 kursi, 8 kursi, aman lah. Kursi ada 12, rebutan satu masa nggak bisa gitu. Justru yang nggak ada peminatnya provinsi. Karena dapil Cilegon itu kemarin 3 kursi. Se-Banten dapil yang paling sempit, paling ketat, Cilegon. Nah, saya kebetulan memang sejak SD, SMP, ya, SMA, kuliah gitu. Saya tuh prestasi terus. Juara 1, juara 2 gitu ya. Saya kuliah lulusan terbaik, juara cerdas cermat matematika, juara 1 lomba karya tulis ilmiah mahasiswa Provinsi Banten. Saya juga di S2-nya juga Master Ilmu Politik Termuda ya. Jadi ketika ada dapil yang sempit justru saya tertantang. Iya. Orang-orang ngomong, "Lo ngapain? Nyalon aja belum ada buktinya lo," katanya. Nyalon provinsi itu. Mereka ngomong kan, dulu itu yang nyalon si Anu, yang punya harta banyak, yang punya segala macam pada gagal katanya. Lo baru anak kemarin sore. Justru saya bilang di sini seninya. Jadi kalau tiga kursi itu kan kita harus juara 1, kalau nggak juara 2, kalau nggak juara 3. Iya. Kalau juara 4 nggak dapat, nggak ada yang mau. Teman-teman di PAN juga suruh nemenin saya, nggak ada yang mau. Konyol, lu nggak bakal menang katanya. Tapi itu justru saya karena 5-6 tahun yang lalu ya, 5 tahun kan masih muda banget, jadi menggebu-gebu kita kan, jadi justru tertantang. Dan memang saya perhatiin, alhamdulillahnya memang sejak SD, SMP, sampai kuliah saya tuh prestasi terus. Jadi ketika dihadapkan dalam posisi yang ketat itu, saya tertarik ya, tertantang. Justru ini pembuktian saya kalau saya memang berkualitas. Hampir tidak ada yang menghitung saya 5 tahun yang lalu, nggak ada yang menghitung. Belum pernah nyalon langsung provinsi. Lu punya apa, bisa apa katanya. Dan ternyata saya buktikan waktu itu suara saya tertinggi 2 kali lipat dari calon yang lain. Kalau selisihnya cuma 2.000, 5.000 wajar. Ini 2 kali lipat. Dari 3 kursi itu, kursi kedua, ketiga digabungkan, 1 suara saya. Mas Agung, jadi keren challenging gak? ya berarti ya? Kenapa? Jadi challenging ya berarti ya? Alhamdulillah. Tapi kan pertanyaannya bukan itu challengingnya di situ. Ya. Ngomong apa ya jadi anggota DPRD gitu kan? Itu dia pertanyaannya kan. Terus kalau mau jadi anggota DPRD kan bisa di kota Cilegon. Kenapa harus di provinsi kan? Jadi pertama memang saya itu teman saya itu memang nyebar bukan hanya di satu kecamatan, dari kota Cilegon. Apalagi ketika itu saya sudah jadi ketua alumni Aleria, tambah lagi saya kan aktif di Kadin, HIPMI, hampir di seluruh organisasi. Jadi jaringan saya itu bukan di 1-2 kecamatan. Kalau teman-teman mungkin jaringan keluarga doang. Saya lebih banyak jaringan teman daripada keluarga. Jadi kalau saya misalnya, walaupun strongnya memang di 2 kecamatan, tapi di tempat lain juga ada. Nah, akhirnya saya melihat itu. Kenapa saya harus provinsi dulu gitu? Karena saya lihat memang pertama tadi ketat. Dengan ketat itu orang nggak ada yang mau. Kan gitu kan? Iya. Jadi karena misalnya lowongannya sedikit, orang yang ngelamarnya sedikit. Padahal lowongannya banyak, yang ngelamarnya banyak juga. Orang kan salah berpikirnya. Banyak, kalau banyak mah gampang. Betul, Padahal kalau banyak itu pesaingnya banyak. Dulu provinsi nggak ada, sekarang juga sama. Kalau formasi 1 yang daftar paling cuma berapa? Ya gitu kan? menurut saya. Jadi sebenarnya masa secara tidak langsung kita langsung menyederhanakan pesaing. Jadi tinggal yang hadir tuh pesaing-pesaing yang kira-kira memang sudah siap. Nah kalau menurut saya lebih mudah seperti itu daripada saya harus mengalahkan banyak orang. Lebih baik mengalahkan beberapa orang langsung jadi juara. Betul. Akhirnya langsung ke provinsi saya nyalon. Jadi kenapa sih nggak kota dulu? Karena lihat kayak gitu, saya ada tantangannya di situ. Ditambah lagi memang saya sih ngelihat sesuatunya berbeda dengan yang lain. Justru dengan sedikit itu berarti otomatis kalau lowongannya sedikit pasti pesaingnya sedikit. Pesaingnya juga sedikit gitu ya. Enggak sebanyak yang banyak tadi juga ya. Betul. Sekarang udah itu kemarin yang periode pertama jadi Komisi 5 juga kan? Saya periode pertama itu karena suara saya tertinggi se-Banten waktu itu, saya diminta jadi ketua fraksi. Milih kan komisi yang paling mana. Akhirnya saya milih di Komisi 4. Di Komisi 4. 2 tahun setengah. Terus setelah itu biar pengen pengalaman di tempat lain, sekarang di Komisi 5 sebagai sekretaris Komisi 5 saya sekarang. Nah, itu sudah melakukan apa selama ini, Kang? Alhamdulillah ya, kalau di Komisi 4 kita banyak dorong infrastruktur. Kebetulan memang ketika menjabat itu kita langsung Covid. Jadi anggaran infrastruktur itu agak kurang di Cilegon. Jadi alhamdulillah jalan-jalan komplek, lingkungan saya bawa banyak sekali program-program ke Kota Cilegon. Dan itu masyarakat merasakan bahwa memilih saya jadi tim sukses di Rohana Putra itu bermanfaat. Ketika mereka mengusulkan minta aula warga, balai warga, minta jalan, ya, minta drainase, alhamdulillah
saya bisa perjuangkan gitu. Sekarang Komisi 5 kan kesejahteraan masyarakat, lebih banyak lagi urusan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan. Jadi bersinggungan dengan kepentingan konstituen. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun ini kita dorong bantuan untuk usaha ekonomi produktif, kita dorong juga pelatihan-pelatihan tata boga, barista, pangkas rambut, make up dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang dirasakan sama masyarakat ya. Ini wah merasa langsung gitu ya. Langsung, Alhamdulillah. Itu juga akhirnya memonetisasi tadi jadi suara ya. Jalan sambil minum air. Kan bagi masyarakat itu ketika mereka punya kebutuhan, mereka punya keinginan, punya aspirasi disampaikan dan itu terwujud. Nah, itu bagi mereka kan itu bagian dari kerja-kerja politik yang menurut mereka ya itu ada hasilnya gitu. Menyediakan pancing nih kan kayak. Betul, seperti itu. Nah Kang, kan sudah 1 periode jadi DPRD, kemudian melanjutkan lagi. Enak jadi anggota DPRD, Kang? Kata orang sih nggak enak. Kata orang. Padahal enak banget gitu ya. Tapi menurut saya bukan masalah enak nggak enak. Kalau dibilang enak nggak enak ya mungkin banyak juga nggak enaknya. Jadi anggota dewan itu kan dianggap selalu punya duit, dianggap selalu bisa semuanya. Kalau ada keluhan, problem, masalah, semuanya dewan itu dianggap bisa. Ada gaji yang nggak dibayar, ada SPP yang belum dibayar, ada nggak bisa masuk rumah sakit. Itu udah semua dewan itu. Ada yang di PHK, ada jalan rusak, udah dewan semua. Itu kadang-kadang kita ngatur ritme emosi itu. Kadang-kadang, aduh saya bilang masyarakat, tapi ya itu kira-kira nggak enak ya. Ya kalau misalnya dari sisi, apa sih enaknya? Enaknya itu yang saya rasakan kepuasan yang tidak ternilai adalah ketika ada orang yang minta tolong menyampaikan aspirasi bisa kasih solusinya. Kasih solusinya. Itu mereka terima kasihnya itu luar biasa. Saya mohon maaf nih. Kadang-kadang di rumah itu ada aja yang namanya apam lah, pisang lah, apalah sebagai bentuk ucapan terima kasih mereka itu. Padahal kita nggak minta apa-apa, tapi mereka sebagai bentuk itu. Makanya kemarin tuh kadang-kadang kalau kita lagi ada acara posting di Instagram aja, ada kadang-kadang kan orang nggak semuanya senang kan. Ada yang nyerang, nggak belain mereka, nggak diperintah. Kamu siapa sih? Saya bilang, saya yang kemarin ngundang Pak Dewan, padahal saya nggak kenal, tapi pas saya ngundang Pak Dewan datang. Dengan kayak gitu aja orang tersentuh kan. Ada lagi ngomong saya yang diterima sama Pak Dewan, banyak lah. Jadi itu kepuasan yang tak ternilai harganya. Jadi apa sih enaknya? Enaknya ketika kita bisa memberi solusi buat masyarakat. Kepuasan batin lah ya. Betul. Nah kalau kepuasan dalam bentuk materi kan sebenarnya sudah ya. Artinya Kang Dede relatif kalau masalah sebagai itu satu di antara crazy rich lah kan dari LHKPN itu punya kekayaan 69,7 miliar. Itu bisa disebutkan dari mana itu asalnya tuh Kang? Jadi kalau kita lihat breakdown ya LHKPN itu sebenarnya isinya itu banyaknya di perusahaan, di saham, di perusahaan saya ya. Jadi penambahan-penambahan itu juga lebih banyak di dividen. Ketika dapat dividen, ada program free PPH. Yang penting disetorkan lagi ke saham. Jadi makanya kalau lihat di breakdown tuh yang tumbuh sebenarnya itu. Kalau tumbuhnya aset mah nggak banyak. Itu rata-rata tumbuh aset itu karena perubahan harga saja. Karena tiap tahun memang harus di upgrade gitu ya. Ada penambahan sih nggak banyak lah. Mungkin dari honor sebagai komisaris, honor dari DPRD yang sisa-sisa ngebantu masyarakat ada mungkin dibeliin aset dikit-dikit kira-kira ya. Tapi lebih banyak pertumbuhannya dari dividen dan itu langsung saya setorkan lagi karena untuk ngambil program bebas PPH tadi. Dan langsung saya setorkan lagi pertumbuhan gara-gara itu doang. Berarti sering main saham ya? Maksudnya saham perusahaan saya. Jangan karena saya jadi anggota dewan, jadi setelah saya terpilih 5 tahun yang lalu itu saya jadi komisaris, sudah tidak terlibat lagi. Jadi paling sebagai komisaris kan pemilik saham kan. Jadi ketika misalnya 1-2 tahun, tiap tahun bagi dividen, setorkan lagi. Jadi yang tumbuh lebih banyak itu sebenarnya. Berapa perusahaannya Kang? Lah kira-kira segitulah. Segitu tuh berarti lebih dari satu nih, lebih dari 2. Lebih dari 1 perusahaan, mungkin hampir 10 perusahaan ya. Hampir 10 perusahaan? Ya kira-kira. Tapi kecil-kecil lah perusahaan. Tapi itu sebelum menjadi anggota DPR. Sebelum jadi anggota DPR, dan itu bukan rata-rata, mayoritas memang nggak ada yang bergerak di pemerintahan ya. Lebih banyak di swasta ya, di industri gitu. Ya ada juga saya usaha-usaha UMKM juga ada, punya kafe, jualan baju masih kayak gitu. Kecil masih. Oke, berarti kan ini sudah ya dari sisi materi udah mapan lah ya. Amin, mudah-mudahan. Nah Kang, kemarin tuh kan
DPP PAN DPP malah ya. DPP. Memberikan surat rekomendasi kepada Betul. Kang Dede Rohana untuk maju dalam pemilihan wali kota Cilegon. Emang Kang Dede Rohana mau jadi wali kota Cilegon? Kalau masalah mau nggak mau sih, ya semua orang mungkin mau ya. Yang penting dengan kesempatannya. Jadi sebenarnya ada historis kenapa bisa sampai di titik ini ya. Maksudnya di titik rekomendasi. Jadi memang dari perolehan yang dulu 2019 itu sudah menjadi perbincangan di masyarakat karena suara saya signifikan 2 kali lipat daripada suara yang lain. Itu sebenarnya dasarnya. Nah, maka ketika mau pemilu kemarin sudah banyak orang yang bertanya, Kang Dede, yang wali kota, saya bilang jangan, nanti aja kita lihat hasil pemilu. Kalau hasil pemilu suara saya meningkat, berarti kepuasan masyarakat terhadap kinerja saya naik gitu kan. Terus kursi PAN juga, kalau kursi PAN-nya naik berarti kan juga kita juga punya power, punya bargaining lebih tinggi gitu kan. Nah, ternyata hasil perhitungan itu 1 minggu setelah perhitungan hasil PPK kelihatan di kecamatan suara saya naik signifikan. Kursi PAN dari 4 ke 6, jadi 3 besar. Jadi dapat kursi pimpinan di Kota Cilegon ya. Ini akhirnya orang yang ngedorong kemarin berhasil makin semangat. Udah sih Kang Dede sekalian aja jalan wali kota. Nah, kira-kira seperti itu asalnya. Maka itu menggelinding sampai di internal teman-teman kader ya. Mungkin terdengar juga sama DPP. Kayak gitu. Terus saya diwawancara sama teman-teman wartawan. Kang Dede siap nggak jadi calon wali kota? Saya masih ingat tuh jawaban saya kalau direkam ya. Saya kalau itu diminta sama masyarakat, kalau nanya masyarakat mana? Yang masyarakat yang tim sukses saya, yang milih saya. Kalau yang nggak milih mungkin nggak tahu ya. Masyarakat yang milih saya dan jika diperintahkan oleh partai, direstui oleh partai, saya siap. Nah, jadi kalau kan pilkada itu pesertanya calon yang direkomendasikan yang dapat SK dari partai. Kecuali kalau mau independen gitu kan, karena saya sebagai anggota dewan, sebagai insan politik ya tentu harus kader, harus ikut perintah partai kan. Jawabannya adalah ketika masyarakat mendukung dan partai politik mendukung, saya siap. Itu minimal memang bakunya 2 syarat normatifnya. 2 syarat normatif tadi. Itu. Terus bagaimana kehilangan kursi DPRD? Ya nggak masalah saya bilang. Karena bagi saya jabatan itu kan amanah dan memang untuk meraih sesuatu yang lebih besar untuk maslahat yang lebih banyak memang butuh pengorbanan saya bilang. Orang tua kita ingin merdeka tapi harus mengorbankan hartanya, nyawanya, darahnya. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina misalnya berjuang dengan nyawa gitu. Ya kalau hari ini saya untuk memperbaiki Cilegon harus berjuang, harus berkorban jabatan DPRD, ya kenapa tidak? Saya kira seperti itu. Oke. Kalau Kang Dede Rohana mau maju tuh mau ngapain emangnya Kota Cilegon? Mau diapain tuh Kang? Kita akan buat Cilegon lebih berwarna. Emang sekarang kurang berwarna ya? Sekarang nggak berwarna. Sekarang nggak berwarna. Aduh. Nah kalau misalnya pun nanti maju, kira-kira sudah menjalin komunikasi, kira-kira pemetaan ya mau pasangan sama siapa gitu? Ya. Saya kalau dari grassroots ya. Basic dukungan saya itu, elektoral saya itu ada di paling unggul Ciwandan Tangkil, paling unggul ya. Kedua Cilegon Cibeber, karena saya tinggal Cilegon Cibeber ya, mantan RT 2 periode, mantan RW di Cilegon Cibeber. Memang saya rada kekuatannya yang lemah kira-kira Jombang Purwakarta, Grogol Merak. Makanya kalau misalnya mau berkoalisi ya, saya sih pengennya kalau bisa yang bisa melengkapi kekurangan saya. Siapa dia? Ya kira-kira yang punya kekuatan di 4 kecamatan itu. Ya saya juga di sana ada, cuma nggak kurang strong lah gitu. Kalau misalnya di sana ada kekuatan Grogol Merak, Jombang Purwakarta itu nambah mantep tuh secara kewilayahan. Kalau dari sisi kepribadian, saya sih pengennya yang muda misalnya kan, biar ngobrolnya nyambung. Mudanya usia berapa? Ya seumuran saya kira-kira milenial 80-an ke atas kira-kira ya, biar nyambung, biar ngobrolnya nyambung. Kita melihat masalah juga dalam sudut pandang yang sama. Kalau yang sudah terlalu tua kan kadang-kadang dia cara menyelesaikan masalah dan cara melihat masalah juga beda ya. Nah itu mungkin juga dari sisi kepribadian mungkin bisa saling melengkapi. Misalnya kalau saya seperti ini agresif, yang di sana mungkin rada kalem kira-kira kayak gitu. Tapi ada yang tua emang? Saya lihat sih calon kayaknya tua semua. Kan kalau kata netizen itu yang milenial itu 80 ke atas. Nah, ini kalau yang rame sekarang itu di bawah 80. Iya, di bawah 80. Berarti kan saya yang muda gitu. Ya mudah-mudahan ada nanti. Mudah-mudahan nanti ada partner saya yang umurnya ya 80-an juga gitu. Jadi biar sama-sama gitu. Kalau ini Kang,
sudah pemetaan belum? Yang lawan paling berat kira-kira siapa? Semua lawan kita Berat. anggap berat aja ya, biar kita waspada. Biar kita kerja keras itu. Makanya kayak kursi tadi, kalau 3 kursi kan berat kan. Nah, dengan berat itu akhirnya kita harus kerja keras. Iya. Kalau kita misalnya dimudahkan segala sesuatunya, misalnya nganggap remeh, akhirnya kita effortnya itu kurang maksimal. Kerja keras kita kurang maksimal. Jadi akhirnya kita lengah kan gitu. Udah dianggap semua berat aja. Berarti kalau jadi maju, terus kemudian pendaftar akan mundur dari Sesuai dengan regulasi saja kita ikut. Kalau kata regulasi harus mundur ya mundur. Kalau kata regulasi jangan mundur gitu. Kita ngikutin regulasi yang berlaku nanti. tapi sudah ada rencana misalnya itu sampai terjadi seperti Nggak masalah. Nggak masalah. Sekali lagi, saya ikhlas ridho karena memang ini untuk kepentingan masyarakat Cilegon ya. Untuk Cilegon yang lebih baik, untuk Cilegon yang lebih berwarna, lebih egaliter ya. Lebih humanis, lebih urban, lebih maju gitu ya, lebih sejahtera. Saya kira ya perlu kita korbankan. Oke Kang, ini pertanyaan terakhir Kang. Nomor 1 apa nomor 2 Kang? Saya kalau nomor 2 nggak mau. Nomor 2 nggak mau ya? Keluarga, kolega, tim sukses. Kalau untuk wakil wali kota lebih baik jadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten. Kan sama-sama wakil. Kalau nomor 2 kan wakil wali kota. Kalau anggota dan wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten. Jadi lebih baik kalau untuk wakil jadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten. Artinya menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Tapi kalau partai misalnya meminta saya untuk jadi wali kota, siap. Tapi kalau meminta saya untuk wakil, saya nggak bersedia. Mungkin silahkan nyari kader yang lain. Saya jadi anggota dewan di sini nggak apa-apa. Berarti siap untuk menolak perintah partai untuk menjadi wakil wali Ya, kota ya? itu mohon maaf. Mungkin jawabannya mohon maaf karena jadi wakil wali kota 5 tahun lama. Khawatir sakit hatinya nanti mendam hati. Khawatir selama 5 tahun kita sakit hati, mau bergerak ini itu juga nunggu disposisi kan repot kan? Sedangkan kan anak muda sat-sat pengen ya kan, agresif kita. Kalau gara-gara itu nanti nggak dapat disposisi nggak bisa gerak kita. Waduh, akhirnya ngebatin 5 tahun. Kawin paksa berarti. Kawin paksa. Kira-kira kayak sekarang kan kelihatannya seperti itu. Jadi saya nggak bersedia dan kayaknya nggak siap untuk ngebatin 5 tahun itu. Oke, terima kasih Kang Dede Baik, Rohana. Semoga amanah dalam menjalankan. Amin. Mudah-mudahan tugas. sehat dan mudah-mudahan didoakan supaya selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah dan tantangan kehidupan di politik maupun di usaha. Amin. Oke, itu dia Tribuners, obrolan kita bersama Kang Dede Rohana. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.